Kisah cinta yang tak biasa dari orang-orang biasa. Seon-ah tinggal di Seoul bersama suaminya dan putra mereka. Dia adalah Seon-ah, wanita yang telah dicintai Dong Seok selama 30 tahun. Rumah terlihat rapi, tetapi suaminya, Tae-hun, terus mengomel agar lebih bersih lagi. Saat Seon-ah berkata bahwa rumah sudah cukup rapi, Tae-hun menunjukkan ruang cuci dan kamar lainnya, menyuruhnya untuk membereskannya. Saat berangkat kerja, Tae-hun menyuruh Seon-ah untuk membersihkan rumah dan menjalani perawatan depresi. Dia sedang masalah mental yang bahkan dia sendiri tidak tahu apakah itu depresi. Saat berada di kamar mandi, Seon-ah terkejut ketika Tae-hun masuk sambil menggendong putra mereka. Lalu dia bertanya kenapa tidak pergi kerja. Namun ternyata waktu sudah malam. Guru TK menelepon Sun-ah, tapi malah menelepon Tae-hun, jadi dia menjemput anaknya. Dia berjalan ke balkon dan terus menatap keluar yang sudah menjadi malam. Dalam perjalanan ke sekolah pagi itu, Yongju dan Jonghyun bertemu bibi Eun-hee dari lingkungan mereka. Eun-hee menegur Yongju karena tidak memberi salam saat melihat orang dewasa. Lalu dia menyuruhnya untuk memberi salam kepada orang dewasa di sekitarnya dan menegur karena rok pendeknya tidak menutupi lutut. Di dalam bus, Yongju berbicara kepada Jonghyun dengan suara berbisik. Di dalam bus, Yongju berbicara kepada Jonghyun dengan suara berbisik. Jonghyun terkejut dan menatap Yongju dengan mata membesar. Mereka pergi ke minimarket dan Jonghyun memegang alat tes kehamilan di tangannya. Namun Yongju mengatakan jangan beli itu dan menyuruh membeli pembalut lalu berjalan ke kasir. Saat itu, teman sekelas mereka melihatnya dan mulai mengejek dengan tawa. Saat teman-temannya mengejek Jonghyun sebagai antek Yongju, ayahnya, In-kwon, masuk ke dalam toko. In-kwon sebenarnya tidak menyukai Yongju, putri dari Ho-sik yang merupakan musuh bebuyutannya. Teman-teman sekolah mulai mengadu bahwa Jonghyun hanyalah pengikut Yongju. Dengan marah, In-kwon menegur Yongju dan memperingatkannya untuk tidak menyuruh Jonghyun melakukan apapun. Saat Jonghyun dan Yongju keluar, In-kwon berteriak lagi pada mereka. Saat itu, Ho-sik yang sedang mengantar es ke toko melihat kejadian itu dan langsung marah pada In-kwon. Saat itu, Ho-sik yang sedang mengantar es ke toko melihat kejadian itu dan langsung marah pada In-kwon. Ho-sik berkata, yang bayar adalah Ahju si ini, lalu keluar begitu saja. Di sisi lain, Yong-ok adalah sosok yang dibenci oleh para haenyo di desa. Karena setiap kali bertemu orang baru, dia selalu menceritakan asal-usul dan latar belakang keluarganya secara berbeda. Kepada sebagian orang, dia bilang keluarganya adalah keturunan pelukis. Kepada yang lain, dia bilang keluarganya berdagang di Seoul. Para ibu-ibu desa membicarakannya dengan nada sinis, mengatakan bahwa dia selalu menggoda pria manapun yang dia temui. Mereka selalu naik mobil yang oke menuju pelabuhan, tapi selalu datang terlambat. Kapten Jung Joon dan para wanita sampai di tujuan mereka dengan kapal. Mereka segera melompat ke laut, dan setelah beberapa saat, mereka naik kembali ke kapal satu persatu. Namun, anehnya Yang Oke tidak kembali. Namun, Yang Oke melampaui batas wilayah dan membawa banyak hasil laut. Para ibu-ibu marah besar pada Yang Oke karena bertindak semaunya dan tidak mematuhi aturan. Chon-hye adalah haenyo senior yang paling dihormati, dengan kisah hidup yang penuh luka karena kehilangan dua putranya di laut.
Di sisinya selalu ada Okedong, ibu dari Dong Seok. Mereka saling mengandalkan satu sama lain sepanjang hidup mereka. Yang Oke datang ke rumah Jung Jun malam itu. Ia berkata lagi agar Jung Jun tidak jatuh cinta padanya dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Namun, Jung Jun yang sudah jatuh hati pada Yang Oke akhirnya mengajaknya untuk berpacaran. Dia memperingatkan akan menyakitkan, lalu setelah diam sejenak, dia mendekat dan menciumnya.